Oke, adik-adik. Nah, untuk pembahasan berikutnya, kita akan coba membahas tentang aturan kosinus. Nah, jadi tidak semua soal atau tidak setiap soal itu bisa kita kerjakan dengan aturan sinus. Nah, jadi ketika misalkan kita menemukan bentuk soal, kemudian kita tidak bisa menggunakan aturan sinus, maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. Nah, jadi aturan kosinus ini dipergunakan ketika misalkan kita mencari panjang salah satu sisi dari segitiga, misalkan sisi C. Nah, kemudian dari soal itu diketahui dua sisi lainnya. Jadi kedua sisi yang lain itu sudah diketahui dan hanya ada satu sudut yang diketahui misalkan. Nah, ketika kita menemukan bentuk soal yang seperti itu, berarti kita bisa menggunakan aturan kosinus. Nah, oke. Jadi perhatikan di sini ada segitiga ABC. Di sini sudut alfa, kemudian sudut beta, dan sudut gamma. Nah, sisi A ada di hadapan sudut alfa. Sisi B ada di hadapan sudut beta, dan sisi C itu ada di hadapan sudut gamma. Nah, pada segitiga ABC, segitiga yang di atas ini berlaku persamaan seperti ini. Nah, kita perhatikan yuk adik-adik. Yang pertama, A kuadrat ini sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B dikali C cos alfa. Nah, kemudian kalau kita mencari panjang sisi B-nya, B kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C cos beta. Nah, jadi karena kita pergunakan sudut yang ada di hadapan sisinya, sisi yang ditanyakan. Nah, kemudian C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos gamma. Karena sisi C ini ada di hadapan sudut gamma. Nah, jadi ketika kita menggunakan aturan kosinus, kita bisa mempergunakan bentuk persamaan yang ini. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba contoh soal supaya lebih jelas. Oke, nah adik-adik, kita lihat contoh yang ketiga di sini. Jika pada segitiga ABC, nah, diketahui panjang sisi AB 9, AC 24, dan besar sudut BAC itu 60 derajat, maka panjang BC adalah titik. Oke, jadi kita mencari panjang sisi BC. Nah, di sini diketahui satu sudut dan dua sisi lain dari segitiga ABC itu sudah diketahui. Oke, untuk lebih gampangnya kita bisa membuat gambar segitiganya terlebih dahulu. Nah, oke. Kita buat seperti ini misalkan. Di sini kita tuliskan A, kemudian ini sisi B, ini sisi C. Nah, panjang AC 24, berarti bisa kita tulis di sini 24, kemudian AB 9. Nah, kemudian BAC 60, BAC. Nah, berarti di sini 60 derajat. Oke, jadi ingat lagi, untuk aturan kosinus, biasanya sudut yang diketahui berada di antara sisi-sisi dari segitiga tersebut. Nah, jadi diapit oleh kedua sisi lain yang diketahui dalam soal. Nah, berarti panjang BC-nya, kita bisa menuliskan nih persamaan yang tadi ya, adik-adik. Berarti BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang 2 kali AC kali AB cos 60 derajat. Karena di sini sudutnya 60 derajat. Oke, berarti BC kuadrat ini sama dengan AC. AC itu 24. Oh, berarti 24 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurang 2 kali 24 kali 9. Nah, cos 60 derajat. Tuh ingat, setengah. Oke,
Oke, nah berarti 2 dikalikan setengah, itu kan 1. Nah, berarti bisa kita coret, ini 1. Berarti 24 kuadrat itu sama dengan berapa? 576 ditambah 81 dikurang, nah 24 dikalikan 9 berapa? 216. Berarti BC kuadratnya ini sama dengan 576 ditambah 81 dikurang 206. Berarti ini 441. Nah, ini kan masih dalam bentuk BC kuadrat atau BC pangkat 2. Yang ditanyakan di sini hanya BC-nya saja. Berarti bisa kita tulis panjang BC sama dengan akar kuadrat dari 441. Nah, berarti panjang BC sama dengan 21 cm. Atau 21. Karena di sini tidak ada satuannya ya adik-adik, oke maaf. Nah, jadi panjangnya itu 21. Nah, oke. Oke, nah kita ke contoh berikutnya nih adik-adik. Jadi di sini 2 buah beca meninggalkan pasar dengan jalur yang berbeda. Beca A melaju dengan kecepatan 10 km per jam dengan arah 60 derajat. Sedangkan beca B melaju dengan kecepatan 20 km per jam. Jika kedua beca tersebut melaju selama 2 jam, maka jarak kedua beca adalah titik-titik. Oke, nah berarti kita misalkan ya adik-adik kalau bingung, titik awalnya itu kita anggap di sini titik C. Nah, kemudian beca A melaju. Nah, berarti di sini A. Kemudian beca B juga melaju. Berarti di sini B. Nah, nanti kita di sini mencari jarak dari A ke B. Oke. Nah, di sini beca A melaju dengan kecepatan 10 km per jam. Nah, ingat, dia melaju selama 2 jam. Jadi, masing-masing dari kedua beca tersebut, baik beca A maupun beca B, melaju selama 2 jam. Berarti kalau beca A kita lihat, ketika kecepatannya 10 km per jam, maka jarak yang ditempuh selama 2 jam itu adalah 20 km. Nah, berarti AC bisa kita tulis 20 km. Kemudian beca B, kecepatannya 20 km per jam. Berarti selama 2 jam dia bisa menempuh jarak 40 km. Oke, nah kemudian tadi dengan arah 60 derajat, berarti di sini sudut yang dibentuk itu adalah 60 derajat. Nah, kita mencari jarak beca A dan beca B. Berarti kita mencari panjang sisi AB. Nah, ini juga kita bisa menggunakan aturan kosinus. Kenapa? Karena kita mengetahui dua sisi segitiga dari soal dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi yang diketahui. Nah, berarti kita bisa menuliskan nih, adik-adik ya. AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 kali AC kali BC cos 60 derajat. Nah, berarti AC-nya berapa? AC-nya 20. Berarti 20 kuadrat ditambah 40 kuadrat karena panjang BC-nya 40. Kemudian dikurang 2 kali AC-nya 20, kemudian BC-nya 40. Nah, cos 60 derajat, oh setengah. Nah, 2 dikalikan setengah itu kan 1 ya. Berarti bisa kita coret di sini 1. Nah, berarti 20 kuadrat. Oh, 400. Nah, ditambah 40 kuadrat, 1600. Dikurang 20 kali 40, berarti 800. Nah, berarti AB kuadrat di sini sama dengan 400 ditambah 1600 dikurang 800. Nah, berarti 1200. Nah, berarti karena kita mencari jarak A ke B atau beca A dengan beca B, berarti kita akarkan keduanya. Maaf, kita akarkan hasilnya tadi. Akar 1200. Nah, berarti kita sederhanakan, kita cari faktor dari 1200. Oh, Kak, 400 dikali 3.
Nah, berarti akar dari 400 itu 20, akar 3 tetap dalam bentuk akar. Jadi, jarak antara BCA A dan BCA B itu adalah 20 akar 3 kilometer. Oke, gampang kan ya adik-adik? Oke, nah kita ke bentuk soal berikutnya. Oke, yuk kita bahas bersama-sama. Nah, oke, jadi tadi selain mencari panjang sisinya atau panjang salah satu sisinya, kita bisa juga mencari besar salah satu sudutnya. Nah, jadi dari persamaan yang tadi di aturan awal, kosinus awal yang bagian 1 yang sudah kita bahas bersama, ini tinggal kita pindahkan saja masing-masing elemen-elemennya. Jadi tadi pada segitiga ABC, segitiganya masih sama di sini ABC dengan sudut A-nya itu alfa, sudut B-nya itu beta, sudut C-nya itu gamma. Panjang sudut yang ada di hadapan sudut alfa itu A. Nah, panjang sisi maksudnya tadi. Jadi, panjang sisi yang ada di hadapan sudut alfa itu sisi A, yang ada di hadapan sudut beta itu sisi B, yang ada di hadapan sudut gamma itu sisi C. Nah, jadi untuk mencari besar sudutnya, kita bisa menggunakan aturan kosinus juga nih adik-adik. Nah, jadi cos alfa ini sama dengan, jadi kalau misalnya kita mencari besar sudut alfa, cos alfa ini sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi 2 kali B kali C. Nah, kemudian kalau kita mencari besar sudut beta, berarti kita bisa menggunakan persamaan yang kedua. Cos beta sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat dibagi 2A kali C. Nah, ini. Oke. Ketika kita mencari besar sudut gamma di sini, maka cos gamma sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat dibagi 2 kali A kali B. Oke, jadi untuk mencari besar sudutnya, kita bisa menggunakan persamaan atau ketiga persamaan yang ini ya adik-adik. Oke, nah supaya lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh soalnya. Yuk. Oke, nah di sini contohnya, diketahui segitiga PQR, jadi segitiganya PQR, dengan panjang PQ 8, PR-nya 7, kemudian QR-nya 3. Yang ditanyakan besar sudut PQR-nya. Nah, jadi untuk mencari besar salah satu sudut dari segitiga atau suatu segitiga, nah di sini ketiga sisinya sudah diketahui. Nah, kita bisa menggunakan aturan kosinus yang tadi. Oke, berarti bisa kita gambarkan dulu nih ya adik-adik biar gampang. Nah, misalkan di sini P, kemudian ini Q, ini R. Nah, PQ itu 8. Kemudian PR itu 7 cm. Kemudian QR itu 3 cm. Nah, yang ditanyakan besar sudut PQR. Nah, PQR, oh berarti yang ini. Oke, misalkan kita tulis alfa. Nah, berarti cos alfa itu sama dengan 8 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Nah, jadi ingat, ketika yang ditanyakan sudut PQR, kita lihat sudut ini diapit oleh sisi yang mana. Nah, berarti karena diapit oleh PQ dan QR, berarti 8, karena PQ 8, maka kita pergunakan 8 kuadrat ditambah QR-nya 3 kuadrat, kemudian dikurang sisi yang ada di hadapannya. Nah, berarti 8 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 7 kuadrat dibagi 2 kali 8 kali 3. Jadi ini angkanya sama, cuma bedanya ini dikuadratkan, ini tidak. Nah, berarti cos alfa itu sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 9 dikurang 49 per 2 kali 8 kali 3, 48. Berarti cos alfa itu sama dengan 24 per 48 atau setengah ya adik-adik. Nah, berarti cos alfanya setengah. Berarti cos berapa yang hasilnya setengah? Oh, ternyata cos alfanya ini sama dengan
cos 60 derajat. Berarti alfanya ini sama dengan 60 derajat. Jadi besar sudut PQR itu adalah 60 derajat. Oke, sampai sini paham kan nih adik-adik? Oke, mudah-mudahan bisa memahami materinya dengan baik. Kalau begitu, kita coba mengerjakan latihan soal yang sudah kakak siapkan. Nah, oke adik-adik, ini untuk latihannya boleh dikerjakan, dicatat yang rapi di buku catatan ya. Nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5. Oke, nah semuanya tadi caranya atau rumusnya sudah ada di materi. Jadi sama seperti apa yang kita bahas. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih.